Sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati oleh seorang anak kiai hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Tersangka kasus pencabulan sebagai pihak penggugat tidak menghadiri sidang setelah ditetapkan sebagai buronan. Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menggelar sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati. Pihak penggugat adalah MSA, anak kiai di Jombang, tersangka kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati. Sedangkan yang digugat adalah Polres Jombang. MSA selaku pemohon tidak hadir dalam persidangan dan mewakilkan kepada dua kuasa hukumnya. Gugatan pra-peradilan dilayangkan karena MSA merasa tudingan pencabulan kepada dirinya adalah fitnah untuk menjatuhkan nama baik pesantren. Sidang di Pengadilan Negeri Jombang dijaga ketat oleh polisi. Sejumlah warga tidak dapat mengikuti sidang secara langsung, hanya diperbolehkan melihat jalannya sidang melalui televisi di depan kantor pengadilan. Klien kami itu diputuskan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan itu bukan proses pro justisia. Anda bisa bayangkan hak asasi manusia. Polda Jawa Timur sebelumnya telah menetapkan tersangka MSA sebagai buronan karena 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Hingga kini MSA masih dikejar polisi. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum tersangka Denny Haryatna. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mbak Anissa. Baik Pak Denny, tadi dalam sidang pra-peradilan yang digugat adalah Polres Jombang. Alasan klien Anda menggugat Polres Jombang, bukannya pelapor, adalah apa Pak? Ini pra-peradilan ya? Iya, pra-peradilan. Sidang pra-peradilan artinya? Ya. Jadi pasti yang dimohonkan adalah penegak hukum yang melakukan proses pemeriksaan laporan pidana. Oke, kemudian alasannya menggugat Polres Jombang apa Pak? Alasannya ada beberapa. Pertama, klien kami tidak pernah diperiksa sebagai saksi pada saat penetapan calon tersangka, sebelum penetapan tersangka. Juga klien kami tidak pernah dimintakan klarifikasi pada saat penyelidikan. Yang ketiga, kami yakin bahwa alat bukti pada saat penetapan tersangka itu belum cukup atau belum memenuhi 2 alat bukti dan kualitas bukti yang signifikan. Kalau menurut polisi 2 alat bukti yang akhirnya menetapkan klien Anda sebagai tersangka apa saja Pak? Di dalam sidang pra-peradilan yang lalu ada saksi dan visum, gitu kan, waktu itu ya. Saya nggak tahu di dalam persidangan sekarang pihak termohon akan mengajukan alat bukti apa, karena persidangan pra-peradilan yang lalu itu pokok materinya tidak diperiksa karena tidak diterima karena kurang pihak. Pak, baik, Pak Denny. Tadi Anda menyebutkan bahwa klien Anda tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Apa memang tidak pernah dipanggil oleh kepolisian Pak sebelumnya? Jadi begini, saya kasih runtutan peristiwanya ya. Tanggal 29 Oktober 2019, klien kami dilaporkan oleh saudari Meli, gitu kan. Terus kemudian dibuat laporan dan dibuat perintah penyelidikan. Perintah penyelidikan. Itu tanggal 29 Oktober. Tanggal 12 November, itu selang 2 minggu kemudian, dikeluarkan surat perintah penyidikan, sekaligus juga SPDP, sekaligus penetapan tersangka. Artinya apa? Artinya klien kami tidak pernah dimintakan keterangannya pada saat tahapan penyelidikan. Bahkan pada saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka pun tidak diperiksa. Inilah yang kami persoalkan. Di samping tidak diperiksanya tadi, kami juga meragukan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik pada saat itu. Karena baru 2 minggu sudah terkumpul alat, menurut mereka sudah ada 2 alat bukti. Dan juga kita nggak tahu kualitas buktinya apa, terus kemudian juga
itu kan masih tahap penyelidikan, belum tahap penyidikan. Jadi segala hal yang dimintai keterangan maupun juga alat-alat bukti itu kan harus sah caranya. Baik, Pak Yaitu Denny. di pro justisia. Pak Denny, Gitu. klien Anda Ya. tidak berniat untuk menghadiri panggilan polisi jika memang tidak bersalah, Pak, untuk mengklarifikasi hal tersebut? Oke, panggilan polisi sebenarnya sudah kami lakukan karena pada tahun 2020 klien kami diperiksa juga sebagai tersangka. Waktu itu bulan Maret 2020. Yang panggilan saat ini adalah panggilan tahap 2 untuk diserahkan ke jaksa. Jadi bukan setelah ditetapkan tersangka seperti yang beredar beritanya. Jadi sejak tahun Ini panggilan 2019 sampai 2022 sudah berapa kali klien Anda diperiksa oleh polisi, Pak? Ada 2 kali diperiksa pada tahap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, kemudian saat ini apakah ada rencana untuk lapor balik korban, Pak, kalau memang klien Anda merasa tidak bersalah? Ini bukan soal lapor balik atau apa, kami ingin menegakkan hukum dan ini menjadi hak tersangka. Jangankan tersangka itu haknya sudah dijamin. Jadi itu hak. Pak Denny yang digugat penetapan tersangkanya atau soal tuduhan pelecehan seksualnya, Pak? Oh, kalau di dalam pra-peradilan kita acara pidananya, penetapan tersangkanya itu kami anggap cacat hukum dan harus dibatalkan. Baik, jadi terkait pelecehan seksualnya tidak disangkal ya, Pak ya? Bukan tidak disangkal, prosesnya kan sedang berjalan pemeriksaannya. Kalau caranya salah berarti ya itu harus dihentikan penyidikannya. Oke, baik. Karena kualitas buktinya itu dan juga prosedur yang ditempuh oleh polisi itu harus sesuai dengan undang-undang gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Denny Haryata, kuasa hukum tersangka telah bergabung bersama kami di iNews.